Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Putri. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dan kami akan menjelaskan presentasi mengenai tugas besar statistika dasar kami. Lalu ini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya, Azrul Faisal 1212136. Lalu ada Fatmanata 1212060, ada Andri Maulana 1212006 dan ada Rama Kurnia 1212088. Nah, untuk pendahuluannya, minyak bumi merupakan suatu komoditas krusial yang memiliki begitu banyak peranan dalam kehidupan manusia. Karenanya kita perlu tahu produksi minyak bumi itu kenapa bisa terjadi fluktuasi. Oleh karena itu akan kami jabarkan analisis mengenai pengaruh waktu terhadap produksi minyak bumi di daerah Appalachian Appalachian Region. Nah, analisis ini bakal menggunakan metode statistik inferensi time series untuk mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap data produksi minyak bumi. Lalu kemudian tujuan dan datanya adalah analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh waktu terhadap produksi minyak bumi dengan mengambil studi kasus yang ada di Appalachian Region yang tadi. Nah, metode yang digunakan time series dengan taraf signifikansi 5%. Data yang digunakan ini merupakan data produksi minyak bumi Appalachian Region di negara bagian Virginia, Amerika Serikat dalam kurun waktu Januari 2007 hingga Januari 2021. Nah, berikut ini merupakan sebaran datanya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Dapat dilihat di sini merupakan scatter plot dari data-data yang telah disebutkan oleh Azhar sebelumnya. Ini merupakan data mentah, jadi bisa dilihat terjadi peningkatan di tahun 2014 dan 2015, lalu terjadi penurunan lagi di tahun 2017, dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2019 dan 2020. Lalu bisa dilanjutkan. Boleh lanjut. Oke, terima kasih. Lalu dari data tersebut bisa ditarik dari sari numerik datanya dari data mentah tersebut. Berikut adalah sari numeriknya, yaitu minimumnya ada 24.000, kuartil pertamanya adalah 28.000, rata-ratanya 72.880, mediannya 73.000, kuartil ketiganya adalah 110.000, maksimumnya adalah 136.000. Jumlah datanya adalah sebanyak 169 data, range-nya adalah 139.000, variansinya sebanyak 1.942.358.000, lalu standar deviasinya adalah 44.072,19, kurtosisnya adalah minus 1,26, dan skewness-nya adalah plus 0,27. Dapat dilihat di sini kami buat scatter, box plot-nya. Dari sini dapat dilihat pada box plot, pada data yang kami miliki ini terdapat pencilan, dan terdapat juga Q1, Q2, dan Q3 yang sesuai dengan data yang telah diketahui tadi. Lalu dengan berdasarkan kurtosis dan skewness yang telah kita ketahui bersama tadi pada slide sebelumnya, maka grafiknya kira-kira akan berbentuk sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan mengambil alih untuk hasil dan analisis. Di sini kami melakukan beberapa uji dan identifikasi orde sesuai dengan metode time series yang kami gunakan. Boleh dilanjut? Yang pertama di sini kami melakukan uji kestasioneran. Berikut ini merupakan grafik ACF dari data asli. Dan kami pun melakukan uji ADF dan diperoleh nilai p-value sebesar 0,4121 yang ternyata lebih besar dari nilai alfa 0,05, sehingga H0 tidak ditolak dan data tidak stasioner. Mungkin sebagai gambaran, H0 itu asumsi H0 adalah data tidak stasioner dan H1 data stasioner. Karena H0 ditolak artinya data tidak stasioner. Oleh karena itu perlu dilakukan diferensiasi data dengan tujuan untuk menstasionerkan data supaya dapat diolah ke tahap selanjutnya. Nah, berikut ini adalah grafik yang kemudian scatter plot yang kemudian diperoleh setelah melakukan diferensiasi data. Boleh dilanjutkan? Setelah melakukan diferensiasi data, kemudian kami melakukan identifikasi orde. Kami menggunakan grafik ACF dan VACF yang untuk menentukan model-model yang dapat kita gunakan. Dan kami sebelumnya kan melakukan diferensiasi sebanyak 1 kali, maka nilai D-nya sama dengan 1. Nilai D ini akan dimasukkan ke model ARIMA yang berada di titik tengahnya, atau 711 nilai D-nya 1 yang di tengah. Nah, berdasarkan grafik VACF dan grafik ACF, model ARIMA yang mungkin adalah ARIMA 7,11 karena cut off-nya untuk
PACF berada di cutoff ke-7, berada pada lag ke-7 dengan ACF cutoff-nya berada pada lag 1. Artinya Q-nya bernilai 7, P-nya bernilai 1, dan D-nya bernilai 1 yang di tengah. Nah, karena kami perlu mengambil contoh lain, maksudnya untuk sebagai perbandingan, kami pun juga melakukan pemodelan ARIMA yang lainnya, yakni 6,11, 5,11, dan seterusnya hingga 0,11. Nah, berdasarkan model ARIMA yang telah kami prediksi menggunakan RStudio, dilakukan pengujian estimasi parameter sehingga mencapai nilai AIC terkecil untuk mendapatkan model ARIMA terbaik. Nilai AIC terkecil didapat pada model ARIMA 7,11 dengan hasil keluaran yang seperti pada gambar di bawah. Nilai AIC-nya 3286,25 dan itu merupakan angka yang paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan gambar di samping, kita mendapatkan taksiran ARIMA terbaik yakni 7,11. Persamaan model deret waktunya adalah sebagai berikut yang diambil dari nilai koefisien yang kemudian dikalikan dengan YT dan untuk koefisien MA dikalikan dengan AT. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya kami pun melakukan uji diagnostik. Uji diagnostik ini untuk menentukan apakah model yang kita pilih tadi sudah cocok atau tidak dengan data. Di sini kami menggunakan metode uji residu dengan hipotesis sebagai berikut. H0 model cocok dengan data, H1-nya model kurang cocok dengan data. Dengan persamaan sebagai berikut. Berdasarkan pengujian dengan alpha 0,05, diperoleh nilai p-value 0,601 sehingga p-value lebih besar dari alpha. Artinya H0 tidak ditolak atau model yang dipilih ternyata cocok dengan data. Silakan dilanjut. Nah, berikut ini merupakan scatter plot, kemudian dibuat juga model plot ACF-nya, serta grafik residualnya, dan seperti inilah modelnya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rama. Silakan Rama. Oke, berikutnya akan saya lanjutkan kepada bagian prediksi, yang mana prediksi ini juga merupakan salah satu output dari analisis deret waktu yang kami lakukan. Nah, dengan melakukan prediksi di R, didapatkan kurva prediksi produksi minyak bumi di daerah Appalachian, Virginia, Amerika Serikat untuk 11 bulan mendatang dengan taraf signifikansi 0,05. Yang mana grafik total produksi minyak bumi di Appalachian region ini bisa dilihat di sebelah kiri dan untuk data hasil prediksi bisa ada di sebelah kanan. Bisa dilanjut. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan analisis deret waktu dari data total hasil produksi minyak bumi di Appalachian region negara bagian Virginia, Amerika Serikat, diperoleh prediksi atas total hasil produksi minyak bumi sebagai berikut. Bisa dilihat di sebelah kanan dari bulan Februari sampai bulan Desember, yang mana diambil kesimpulan bahwa produksi minyak bumi di daerah tersebut cenderung stagnan, tanpa adanya kenaikan atau penurunan yang cukup signifikan. Bisa dilanjut lagi? Nah, ini ada beberapa QR code untuk mengakses data dan sintak RStudio yang kami gunakan. Siapa tahu bisa membantu apabila diperlukan. Berikutnya, untuk presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih.